Kawan, bukan sekedar diajarkan bagaimana cara belajar. Di Al-Quran ada rumus cepat bagaimana mendapatkan akselerasi pengetahuan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua surah ini, kalau kita bahas dengan benar, tanamkan, hunjamkan ke dalam jiwa, maka orang yang bisa memahaminya dengan baik, demi Allah saya katakan, beban seberat apapun akan ringan terasa ia terima dalam hidup ini. Seakan hidup gak ada beban. Ini, kata para ulama, ini manhaj yang pertama. Bila seseorang dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita buka pertemuan kita di malam ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersyukur insyaallah lebih melapangkan keadaan hati kita. Orang yang pandai bersyukur, insyaallah hatinya akan Allah bersihkan dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Orang yang pandai bersyukur, insyaallah beban-beban kehidupannya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pandai bersyukur, insyaallah diberikan perisai sehingga syaitan tidak mampu untuk menggoda dan menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Dan orang yang pandai bersyukur, insyaallah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik dan mendapatkan surga yang dijanjikan. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup saat sementara yang lain telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering sampaikan, mungkin saudara-saudari kita berhusnudzan kepada Allah, mereka telah pulang kembali sesuai ajalnya karena bekalnya sudah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal solehnya banyak, amal salahnya sedikit, dan telah tertutupi oleh kemuliaan-kemuliaan hidupnya. Kita diberikan kesempatan hidup, barangkali kalau bukan karena mempertahankan amalan kebaikan yang telah kita tenun, mungkin untuk bisa menutupi dan menghilangkan keburukan-keburukan yang selama ini telah kita ciptakan dalam kehidupan. Karena itu segeralah berlomba, karena sekarang sudah banyak orang mengalami perlombaan untuk beramal soleh. Kalau Anda tidak memulai sekarang, Anda akan tertinggal. Saya 2 pekan ini sudah bertemu dengan orang-orang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada 2 yang dari kalangan pendeta kemudian masuk Islam. Hal pertama yang disampaikan oleh bagian yang pertama, amanatnya, Anda itu sudah mendapatkan kenikmatan beragama yang benar, jangan sekali-kali keluar dari Islam. Karena saya berusaha menemukan keyakinan ini sampai dengan semaksimal mungkin dan saya dapatkan kenikmatan dan kebenarannya. Amanat yang kedua, ini bahkan seorang doktor S3, bahkan luar biasa kemampuannya untuk menggali kajian kitab suci, memutuskan kemudian masuk Islam dan menyampaikan ingin memulai hal-hal yang baru yang lebih baik dalam hidupnya. Anda bayangkan, ada orang yang barangkali dengan keislamannya bersyahadat, dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia masih merasa ingin mengumpulkan amal-amal saleh. Kita yang hidup sampai saat ini, berapa dosa yang kita kumpulkan di hari ini saja? Mata berapa kali mengoleksi dosa di hari ini? Telinga berapa kali mengumpulkan maksiat di hari ini? Lisan berapa kali mengumpulkan kesalahan di hari ini? Berkata yang tidak baik, ada ghibah, ada fitnah, ada hal yang buruk. Berapa kali kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan semuanya itu? Dan cara beramal soleh yang baik lantas kemudian diurutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ada amalan taubat, ada amalan solat. Ingat, solat itu kalau dikerjakan dengan benar, dia akan menggugurkan dosa-dosa yang terjadi antara solat satu dengan solat yang lainnya. Selain dosa besar yang membutuhkan taubat khusus, itu nanti ada di hadis Muslim nomor hadis 233. Nabi menyampaikan as-salawat ila as-salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun bainahunna, kafaratun lima bainahunna. Awas hati-hati, malam takunil kabair. Kata Nabi, solat satu ke solat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan otomatis menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antaranya sepanjang bukan dosa besar. Hati-hati teman-teman sekalian, lidah yang kadang misalnya salah bicara, pikiran yang salah kemudian berpikir, mata yang salah melihat, itu kalau sholat kita benar gugur seketika, gugur. Karena itu kalau dipanggil sholat, semangat, karena dalam sholat itu ada pengguguran dosa. Kalau orang paham saat sholat dosanya bisa diampuni, tentu orang akan bergerombol, berlomba untuk menunaikan sholat sesuai dengan waktunya. Kalau orang mengerti kalau dalam sholat semua doa dikabulkan kalau kita minta dengan benar, orang akan semangat sholat. Kalau orang paham dalam panggilan sholat saat azan itu ada kebahagiaan yang akan diberikan.
Hayya 'alas shalah, Anda bertanya kenapa salat? Hayya 'alal falah, yang belum bahagia, kata Allah saya berikan kebahagiaan saat kamu sujud. Kalau orang mengerti dalam salat ada kebahagiaan, dia akan tentu semangat menyiapkannya. Karena itu ada istighfar, ada salat, ada kemudian amalan lainnya, ada tahajud dan lain sebagainya. Tapi di antara sekian amalan itu ada sebagiannya yang diistimewakan oleh Al-Quran, bahkan langsung disebutkan dalam lisan Nabi SAW, seperti tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang memuji satu amalan lewat lisan Nabi SAW. Imam Al-Bukhari itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, tapi beliau kemudian mencari informasi yang tersambung kepada Nabi. Maka beliau pernah mendapatkan informasi dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj mendapatkan informasi dari Syu'bah mendapat informasi dari Alqamah ibn Marthad. Alqamah ibn Marthad mendapat informasi dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah mendapat informasi dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendapat informasi dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan kalimatnya. Awas, saking pentingnya kalimat ini, kita mesti memahami dengan baik dan fokus ke dalamnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, bila ada orang baik di antara manusia, maka kata Nabi, yang paling baik di antara kalian itu man ta'allama al-Qur'an, siapa yang mampu dan mau belajar Al-Quran. Dan kalimatnya menggunakan man, ismun mausulun ala fardiyatil 'amiyah, huruf sambung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang subjek, dan dia menunjuk kepada sifat personal tapi tanpa batas. Fardiyah 'amiyah, dia personal tapi sifatnya luas. Artinya kalau setiap Anda ingin jadi orang baik, siapa Anda? Anda pejabat, ingin jadi pejabat yang baik. Anda pengusaha yang baik. Anda seorang anak yang baik. Anda seorang ayah yang baik. Anda seorang ibu yang baik. Anda mahasiswa yang baik. Jadi apapun profesi Anda, siapapun Anda, bagaimanapun sifat Anda, kata Nabi, kalau Anda ingin menjadi yang terbaik di bidangnya. Jadi kalau ada mahasiswa yang baik, ukurannya bukan nilainya, ukurannya ini, kata Nabi ini. Kalau ada seorang ayah yang baik, ukurannya bukan pemberiannya, tapi ini ukurannya nih, bukan infaknya, tapi ini yang akan disampaikan oleh Nabi. Kalau ada ustadz yang baik, bukan karena keilmuannya saja, tapi ini nih yang akan disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau Anda mendapatkan yang disampaikan oleh Nabi ini, maka yakinlah dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan orang ini akan menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan. Khairukum, bila ada orang baik, maka yang terbaik di antara kalian man ta'allamal Qur'ana, siapapun yang mau belajar mengkaji isi Al-Quran wa 'allamah, kemudian dari pelajaran itu dia amalkan dalam kehidupannya, dia praktekkan sesuai dengan profesinya. Jadi teman-teman sekalian, mempelajari isi Al-Quran itu, sebelum kita mulai nanti bahasan yang kita kaji di malam hari ini, kita nggak akan ambil banyak. Mungkin kita akan biasakan ambil sebagian dari ayat-ayat pilihan untuk belajar sesuai dengan kadar kebutuhan kita secara umum. Tapi kalau kita mau fair, objektif dalam mengkaji Al-Quran, untuk membaca sempurnakan, untuk menghafal sempurnakan Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi untuk mengamalkan isinya ada dua jalan yang bisa ditempuh. Awas, pertama kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, akhadtul Qur'ana an qaumin, saya itu belajar Al-Quran dari sekelompok kaum, sekelompok orang. Maksudnya generasi sahabat ridwanullah alaihim. Bagaimana cara belajarnya? Setiap kami belajar, tidak pernah kami belajar kecuali mengambil 10 ayat dulu, paling maksimal. Dari 10 ayat ini kami berusaha mengamalkannya terlebih dahulu. Jika sudah mampu mengamalkan dengan sempurna, seperti kami kemudian dapatkan itu sesuai kemampuan, baru nyambung lagi ke ayat berikutnya, surat berikutnya lagi. Jadi itu yang diambil oleh para sahabat. Sampai-sampai kemudian sahabat bernama Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhu mengatakan, kami belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, banyak orang yang hafal satu surah saja, tapi mereka punya kemampuan mengamalkannya dengan sangat luar biasa. Hafalnya satu surah, tapi mengamalkannya luar biasa. Dan apa lanjutan kata beliau? Saya khawatir di masa saya ini, ya kata sahabat,
Junior Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya khawatir di masa kini atau di masa yang akan datang ada orang yang mudah menghafal Al-Quran, bahkan semudah meminum air. Kasyurbil ma. Minum air kan tidak ada sekatnya, ya, tidak ada nyangkutnya. Beda dengan makan durian. Mut, masuk. Minum cendol, gigit, masuk. Minum air nggak ada. Syurbil ma, seperti minum air bening, nggak ada sekatnya. Masih nggak percaya? Buktikan. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tidak ada sekatnya. Langsung masuk. Ada orang yang menghafal Quran, itu seperti minum air, langsung cepat masuk. Tapi dia kesulitan dalam mengamalkannya. Kesulitan dalam mengamalkannya. Karena itu manhaj yang pertama dalam mempelajari Al-Quran ini, kita mesti bersabar. Sabar, dan kita pahami setiap hurufnya, setiap kalimatnya, sehingga mendapatkan pemaknaan sempurna untuk bisa mengamalkannya. Yang kedua, hati-hati. Boleh jadi setiap kita itu punya profesi yang beda-beda. Misal di sini ada pedagang, ada pengusaha, ada pejabat, ada mahasiswa. Ketika Anda kemudian akan beraktivitas sesuai dengan aktivitas Anda, maka bolehlah Anda mengeluarkan sebagian ayat Al-Quran sesuai dengan profesinya. Ini tidak harus semua ayat Quran kemudian Anda kaji, Anda dalami. Ambil sebagian yang Anda kemudian dapati sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau baca sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas. Hafalkan sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz, 114 surah. Tapi ketika Anda ingin mengamalkannya, boleh-boleh saja Anda pilih sesuai dengan kadar aktivitas Anda. Kenapa teman-teman yang pengusaha tidak mengeluarkan ayat-ayat usaha dalam Al-Quran? Jadikan kurikulum kehidupan. Lihat hadisnya, praktekkan dalam hidup. Begitu manhajnya. Kenapa teman-teman yang mahasiswa tidak mengeluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran? Bukankah di situ banyak rahasia? Kawan, bukan sekedar diajarkan bagaimana cara belajar. Di Al-Quran ada rumus cepat bagaimana mendapatkan akselerasi pengetahuan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Anda dapatkan itu, Anda bisa jadi manusia yang kelima di antara 4 yang sudah ada. 4 pertama, cepat hafal, lambat lupa. Yang kedua, cepat hafal, cepat lupa. Yang ketiga, lambat hafal, lambat lupa. Yang keempat, ini yang paling susah, lambat hafal, cepat lupa. Bisa dipahami? Belum. Terangkan lagi. Dari mulai mic lancar sampai mic macet, terangkan. Ya. Sudah 2 jam, paham? Ya. Keluar dari masjid, lupa. 4. Yang kelima, ini yang luar biasa. Cepat hafal, dan sulit lupa. Jadi mau lupa susah, bukan mau hafal. Jadi kalau orang itu kan mau hafal susah, ini mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang. Biasanya utang, mau lupa susah. Ini ilmu. Jadi dia cepat hafal, mau lupa sulit. Itu yang luar biasa. Itu ada rahasianya. Kenapa teman-teman tidak dikeluarkan dan kemudian dikaji itu semua? Nah, rumus cepatnya, sebelum kita masuk ke materi intinya, rumus cepatnya kalau ingin seperti itu, kajian tematik, tafsir maudhu'i, digabungkan dengan hadis Nabi SAW, itu banyak para ulama telah mengarang kitab hadis. Di antara kitab hadis populer adalah kitabnya Imam Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah. Nah, di Sahih Al-Bukhari ini itu sampai ada 97 pembahasan, 97 kitab, 97 topik. Dari kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai ke Kitabul Imarah. Dari mulai kitab iman, bagaimana menata iman, bagaimana mencari pengetahuan, bagaimana menata pemerintahan, bagaimana kita menjalani bisnis, ada. Sampai kitab sakit ada. Kalau Kitabul Marid, kitab sakit, Anda bayangkan. Kalau sakit, bagaimana berdoanya? Kalau sakit, bagaimana cara memohon obatnya? Ada.
Dan indahnya dibuka dulu dengan ayat Al-Quran, baru hadis-hadis Nabi-Nya SAW. Yang kedua, ada yang sifatnya juga ayat-ayat umum yang bermanfaat untuk semua lintas profesi. Barangkali penting ayat-ayat ini untuk kita kaji, sehingga melahirkan kemudian pemahaman sempurna untuk semua dan motivasi dalam menjalani kehidupan. Di antara ayat-ayat itu, ada yang terkumpul dalam satu surah, ada yang tergabung dalam dua surah di asbabun nuzulnya, juga ada yang terpisah ayat-ayat menyendiri walaupun tergabung di surah tertentu. Di antara sekian banyak ayat itu, kita akan keluarkan malam ini dua surah sekaligus yang turun bersamaan, bahkan urutannya berurutan dalam mushaf, urutan 93 dan urutan 94 dari 114 surah yang termaktub dalam mushaf, yang menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala tertuliskan di dalamnya, yaitu surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah atau surah Alam Nashrah. Malam ini kita akan bahas, mudah-mudahan ada manfaat di balik dua surah itu yang bisa memotivasi kita, dan yang paling penting, semoga dengan bahasan dua surah itu status kita malam ini insyaallah naik menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yaitu umat terbaik, orang baik yang pernah hidup di muka bumi insyaallah. Tidak cukup dengan amin, mari kita mulai kemudian bahasannya terlebih dahulu. Saya mohon izin, maaf sebentar, saya ingin ingatkan dulu, mohon bersabar kalau belajar dengan kami, terkhusus belajar tafsir. Saya pun tadi sampaikan siang di Masjid Al-Fathu, saya ini tipikal orang yang tidak terbiasa menyampaikan makna secara umum. Jadi makna Ad-Duha itu secara umum begini, saya tidak terbiasa. Saya itu pecinta Al-Quran, sangat cinta dengan Al-Quran, senang dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu semua huruf yang merangkai itu mukjizat. Jadi sayang kalau nggak dibahas setiap hurufnya. Setiap hurufnya, bahkan harokatnya. Bukan cuma ayatnya. Ayat itu gabungan dari kalimat. Kalimat itu gabungan dari huruf-huruf. Huruf-huruf pun punya harakat. Dan Al-Quran dahsyatnya, setiap huruf harakatnya itu punya makna. Karena itu ketika Nabi menyampaikan, kalau anda ingin jadi orang baik, bahasa Nabinya, man ta'allama. Bukan darasa. Man ta'allama. Ta'allama diartikan secara bahasa artinya belajar. Sedangkan belajar itu punya dua kata setidaknya dalam bahasa Arab. Satu, darasa. Apa satu? Darasa, dal, ra, kemudian sin. Darasa, darasa, darasa. Diserap ke dalam bahasa Sunda, ngaderes, 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 ngaderes. Betul, banyak dari bahasa Sunda itu terambil dari bahasa Arab. Batmun, betul. Darasa, deres, ngaderes, ngaderes, ngaderes. Itu artinya baca, belajar, 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 baca. Ya, dulu orang Sunda dengan orang Jawa bikin hadis palsu. Ya, bersekutu, bikin hadis palsu. Bukan karena ingin bikinnya, dulu ingin menunjukkan bahwa hati-hati kalau belajar hadis mesti teliti, karena banyak hadis palsu bertebaran. Saking mudahnya bikin seperti itu, orang jadi semena-mena. Maka dalam ilmu hadis kalau belajar di Nusantara itu, di Indonesia khususnya, sering dicontohkan dua orang sepuh, syaikhan. Syaikh itu orang sudah sepuh. Kalau di ilmu hadis, Al-Bukhari dan Muslim. Dua orang bertemu, Sunda dengan Jawa, bikin rumusan hadis. Kalimatnya indah, gramatikalnya bagus secara nahwu. Afdalud dahri bi faisil laili kucifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udanghu fa idza bukhila fa duriba unuquhu talata marat hatta utiha, rawahu syaikhan. Secara nahwu sempurna, sorotnya bagus, i'rabnya tepat, harokatnya sempurna, tapi maknanya nggak jelas. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal, bi faisil laili, dengan pais lede. Kucipa, kasih kecap sedikit. Wa kuripa, tambahkan kerupuk. Wa ubina, tambahkan abon. Hatta karusa udanguhu, sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kebehelan. Faduriba unukuhu, maka pungkulah punduknya talata marat 3 kali, hatta utiha, sampai utah, sampai dia muntah. Ya. Nah, itu kalau di pesantren-pesantren suka disampaikan. Darasa itu artinya belajar dengan ringan, tidak banyak tuntutan. Kalau tajwid baca dari iqra, ya baca, naik lagi, naik lagi, naik lagi, baca sampai bisa baca. Tempat belajarnya disebut dengan madrasah. Pengajarnya disebut mudarris. Darasa, karena itu sekarang madrasah diartikan sekolah-sekolah yang sifatnya ringan.
SD, madrasah ibtidaiyah. Tuh. Naik lagi madrasah i'dadiyah, SMP, ringan. Karena anak SD belajarnya kecil-kecil. Ringan, 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 ringan. Sedang, 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 sedang. Dan jarang ada hambatan. Dalam kaidah ilmu lughah ada bacaan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau hurufnya bertambah, maka meluas pula maknanya. Huruf nambah, makna bertambah. Huruf meluas, makna meluas. Kalau diungkapkan dengan kalimat ini, darasa cepat, itu artinya pelajarannya ringan, cepat, nyaris tanpa hambatan. Ringan, kecil-kecil. Tapi kalau kalimatnya berubah menjadi ta'allama. Tuh. Dari kata ilmu alima pakai ta, sebelum akhir pakai tasydid. Syiddah. Sesuatu yang dibuka dengan huruf ta dalam ilmu sharaf di antara maknanya adalah sesuatu yang menunjuk pada usaha yang sungguh-sungguh serius. Kalau sebelum akhirnya ditambahkan tasydid, ada tasydidnya. Dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Kadang-kadang butuh motivasi kuat, 2 kali lipat. Karena itu dibaca double, ta'an lama. Perhatikan, untuk belajar Al-Quran ini kalimat nabinya menggunakan kata ta'allama bukan darasa. Kalau kalimatnya menggunakan darasa, tentu maknanya adalah sesuatu yang mudah, gampang, pelajari, gampang, mudah, selesai. Tapi ketika menggunakan kata ta'allama, seakan-akan Nabi ingin mengatakan, hei, kalau ingin jadi orang baik, itu tidak mudah. Mesti serius belajarnya. Ayo yang sungguh-sungguh. Jangan cuma baca, lihat terjemah, langsung paham. Tidak. Pahami dulu pelan-pelan, lihat hurufnya, luruskan niatnya, serius. Dan tambah motivasinya. Karena jangankan belajar tafsir, untuk baca saja itu butuh kesabaran. Baca koran, baca info, 1 jam bisa stabil. Baca Al-Quran, 10 menit bisa ngantuk. Ada baru toha. Tuh. Jadi itulah keindahannya teman-teman sekalian. Karena itu kita bersabar, pelan-pelan kita akan baca. Kita mulai dulu dengan sebab turunnya surah Ad-Duha ini dalam Al-Insyirah. Kenapa sebab ini turunnya 2 surah ini? Apa kemudian hikmah yang bisa diambil dari sebab turunnya ini sehingga bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Kita mulai dari sini, baru kemudian kita ambil keterangan para ulama-ulama tentang tafsir atau makna dari surah Ad-Duha dan bersamaan dengan Al-Insyirah, dan kita ambil imrahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan bahasan yang pertama, kita padukan dulu dengan sebab nuzul turunnya surah Ad-Duha dan Al-Insyirah terkait juga dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah turunnya surah Al-Alaq, surah ke-96, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya ayat. Kemudian setelah itu ada jeda wahyu berhenti sementara turun kepada Nabi SAW. Setelah Nabi menerima wahyu Iqra sampai dengan 5 ayat, kemudian setelahnya beberapa ayat turun, setelah itu ada jeda berhenti wahyu. Ada yang menyebutkan selama 40 hari. Ada yang menyebutkan selama 3 bulan. Dan ada paling panjang menyebutkan selama 3 tahun. Tidak turun wahyu. Sampai Nabi bolak-balik naik ke atas, kemudian Gua Hira turun lagi, nggak ada. Naik ke atas lagi, nggak turun-turun, balik lagi. Dan Gua Hira itu Bapak Ibu sekalian, itu bukan sekedar tempat yang dikisahkan. Saya itu Pak napak tilas dari rumah Nabi SAW sampai ke tempat Gua Hira. Itu jaraknya kurang lebih 5-6 kilo. Jalan kaki itu 5-6 kilo diukur. Lalu saya naik tuh ke atas guanya, saya lihat sampai ke arah rumah Nabi itu. Tanda paling gampang ada patokan jam yang sekarang jam besar itu Menara Zamzam, dekat situ. Saya lihat-lihat, Allahu Akbar, paling sedikit ada 5 bukit jaraknya. Di Nabi itu untuk mendapatkan wahyu sampai naik ke atas Gua Hira, itu beliau jalankan dulu, kan nggak ada sepeda. Motor mustahil, mobil nggak ada, Gojek belum ada, Gokar kosong, Grab jangan kira, mimpi. Nggak ada. Pilihannya cuma satu, jalan kaki. Jalan, naik. Makanya fisik beliau itu kuat. Apakah sampai naik langsung ke atas? Tidak. Naik bukit dulu, turun dulu. Kadang-kadang ada badai, berhenti dulu.
Sampai di bawah, Anda kalau mau coba ya, saya bermohon pada Allah, insya Allah yang berangkat haji tahun ini dari Jawa Barat, dari manapun, seluruh Indonesia, seluruh dunia, kita doakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Yang belum berangkat mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Ya, ayo, ikhtiar. Nanti sampai di sana, coba Anda naik ke Gua Hira itu, bukan sekedar naik, kadang-kadang masih ada binatang, ya, ada monyet sekitarannya. Yang kalau nggak dikasih makan, kadang-kadang nguntit Anda dari belakang, kadang-kadang tas Anda diambil dan sebagainya. Saya membayangkan bagaimana saat ketika Nabi akan mengambil dan menerima wahyu itu. Naik turun. Ini menunjukkan pesan bahwa untuk menemukan tempat yang baik itu, kadang-kadang butuh perjuangan. Kadang-kadang berkelok-kelok dulu, baru menemukan tempat. Untuk menemukan kedekatan dengan Allah itu butuh perjuangan. Kadang-kadang yang belum berjilbab ya akhwat, nggak seketika langsung berjilbab. Kadang ada pergolakan dulu, kadang melawan dulu orang-orang yang menyoal, kadang harus punya argumentasi sampai lapang, baru kemudian dikenakan. Untuk meninggalkan riba itu nggak mudah. Kadang berjuang dulu dengan keadaan diri, kadang harus memerangi hal yang sudah matang sebelumnya untuk mendapatkan kenikmatan setelah itu nggak mudah. Kadang perlu naik ke atas bukit, turun lagi, kadang kena badai, kadang kena pasir, kadang harus meniti seperti naik Nabi ke Gua Hira. Tapi setelah mendapatkan anugerah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, tak akan terasa bolak-balik walaupun harus naik turun gunung, naik turun gunung, naik turun gunung. Nikmat rasanya kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya begadang, sekarang ingin tahajud, apakah langsung tiba? Belum tentu ya ikhwan. Dulu untuk bola bisa begadang, tunggu sambil minum kopi, nungguin champion, sampai bikin kacang di sampingnya, ditungguin sampai malam. Ada yang makan popcorn, ada yang macam-macam hanya untuk nonton. Mau pindah ke tahajud belum tentu langsung seketika terjadi. Tungguin dulu, setting alarm, kuatkan niat, bangun jam 3, alarm jam 2, jam 2:15, jam setengah 3. Alarm jam 2 mematikan yang jam 2:15, alarm 2:15 mematikan alarm yang setengah 3, alarm setengah 3 untuk persiapan dulu. Belum tentu mudah. Naik turun. Nah, setelah periode Iqra itu, tiba kemudian wahyu berhenti sementara waktu. Kita ambil batas paling maksimal misalnya sampai dengan 3 tahun. Minimalnya riwayatnya 40 hari. Para ulama kemudian menyimpulkan, kenapa Allah dalam hal ini memberikan jeda kepada Nabi sebelum muncul kemudian wahyu yang berikutnya. Perhatikan hikmahnya dengan sangat indah. Pertama kata para ulama, untuk memberikan pesan kepada Nabi agar diteruskan kepada umatnya, agar terbiasa memahami makna Al-Quran dan mendalami serta mengamalkannya sebelum dia memperbanyak bacaan-bacaan kepada yang lainnya. Jadi menghatamkan Quran itu bagus, mengejar khatam bagus, baca bagus, tapi yang lebih disukai itu apa yang sudah dibaca, dalami, pahami supaya bisa diamalkan. Di kebanyakan orang sekarang mengejar kemudian setoran hafalan, mengejar banyaknya bacaan, mengejar khataman, cuman sayangnya apa yang dibaca nggak dipahami. Anda khatam dalam sebulan 3 kali, tapi yang dibaca-baca itu nggak ngerti apa manfaatnya untuk Anda. Pahala ada, cuman keberkahan dunianya nggak dapat dan kemuliaan akhiratnya berkurang. Maka mulailah dengan manhaj yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sedikit, bagus. Hafalkan, boleh banyak. Tapi dari semua apa yang kita dapatkan itu, milikilah jeda waktu untuk mengamalkannya. Saran saya begini, kalau bisa, misal bulan ini saya ingin paham makna Al-Fatihah. Bulan depan saya mulai juz amma. Bagi. Kalau perlu sehari seayat gak apa-apa. An-Naba 40 ayat misalnya, besok saya ayat pertama dulu. Besoknya lagi ayat keduanya. Lihat tafsirnya, jajarkan maknanya, usahakan amalkan dalam hidup. Kalau sudah begitu, hidup antum itu terisi berkah. Enak. Setiap waktunya dengan Quran, dengan enak, keberkahannya nikmat sekali. Dan terisi waktunya, walaupun sehari hanya 1 ayat. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba Nabi naik ke atas Gua Hira, siang-siang. Tidak ada wahyu turun, diputuskan turun oleh beliau. Siang itu juga di pertengahan jalan tiba-tiba ada panggilan kepada beliau. Ini diabadikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang tentang kitab Badul Wahyi, hadis nomor 4-5, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba kemudian ada panggilan dari atas, Muhammad.
nengok kanan tidak ada orang, kirinya kosong, depannya nggak ada orang, belakangnya kosong. Begitu melihat ke atas, ada satu sosok. Kana yaqudu bainas samai wad dunya, seperti orang yang duduk antara langit dengan bumi. Sama wal ard, antara seperti duduk di antara langit dan bumi, melihat ke bawah mengatakan Muhammad, Muhammad. Masya Allah. Mas, siapa namanya? Dzul Khair, orang yang punya kebaikan. Mas Dzul Khair siang-siang ke Al-Ukhuwah, i'tikaf tadi zuhur sampai jam 2, udah kosong, gak ada orang sama sekali. Keluar dari Al-Ukhuwah, tiba-tiba ada panggilan di luar, Dzul. Depan kosong, belakang gak ada orang, kanan kiri kosong, Dzul. Lihat ke atas, makhluk besar, rambut panjang, jubah putih, Dzul. Apa responnya? Kata Nabi, faru'ibtu minhu, saya khawatir, takut sampai bulu kuduknya naik. Lalu saya tinggalkan tempat itu dengan cepat, sampai kemudian bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Sampai kemudian digandeng tangannya, Nabi katakan dathiruni, dathiruni. Riwayat lain zammiluni, zammiluni. Sampai seketika sudah tenang, disampaikan kalimat, turunlah kemudian surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya ayat. Itu ayat perintah dari Allah langsung kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, untuk mengamalkan ilmu. Ini kata para ulama hikmah yang kedua. Kalau kita ingin mengamalkan sesuatu, ingin beramal, ingin ibadah, jangan sampai kita ibadah sebelum punya dasar ilmu yang matang. Nabi saja diminta beribadah, beramal, berdakwah, itu diminta berilmu dulu. 3 tahun masanya. Belajar, belajar, belajar. 40 hari paling minimal. Ini pelajaran bagi kita. Sebelum kita mengamalkan sesuatu, dasari dengan ilmu dulu. Ingin salat tahajud, belajar dulu. Ingin kita sedekah, pelajari supaya maksimal. Apalagi ketika kita ingin menyampaikan pada orang lain, pelajari dengan baik, pahami dengan baik, baru kita sampaikan. Maka terjadilah kematangan dalam pengetahuan kita. Kasus yang pertama, wahyu tertunda dalam tanda petik turun kepada Nabi dengan hikmah tertentu. Tiba kemudian peristiwa itu terjadi lagi. Bagaimana peristiwanya? Dalam masa setelah itu turun wahyu, turun wahyu, turun wahyu, sampai kemudian terputus dalam jangka waktu sekitar 2 sampai dengan 3 malam. Saking dahsyatnya, maaf, Nabi malam itu kemudian bermohon kepada Allah, belum turun. Malam kedua, belum turun. Yang ketiga pun belum turun. Sampai-sampai di malam ketiga ini, istrinya Abu Lahab, bibinya sendiri. Abu Lahab kan bagian keluarganya. Keluarga Nabi SAW yang kemudian disampaikan dalam Al-Quran tentang kecamannya. Istrinya Hammalatul Hatab datang kepada Nabi Muhammad SAW. Inna sahibaka qad qalah. Hei, kata istrinya Abu Lahab, awas hati-hati, kata istrinya Abu Lahab, hei, inna sahibaka qad qalah. Sungguh, fokus, sungguh sahibmu ini maksudnya kepada Allah, yang biasa memberikan firman kepadamu, yang biasa menyampaikan berita kepadamu, kayaknya sudah meninggalkanmu ya. Dia datang dengan mengolok-olok. Wah, sekarang Muhammad sudah ditinggalkan ya. Oh, Muhammad sudah seperti orang gila ya. Ya, Muhammad sudah nggak ada pendamping ya. Ya, Muhammad sudah sendirian ya sekarang ya. Bayangkan teman-teman, biasa menerima wahyu, kemudian terputus. Mirip begini nih, mirip begini. Maaf ya. Maaf. Anda misalnya pasangan suami istri, hari pertama SMS ada, telepon ada, hari kedua ada, hari ketiga nggak ada kabar, hari berikutnya nggak ada kabar lagi, hari berikutnya lagi belum ada kabar juga. Kira-kira perasaan Anda bagaimana? Nggak usah suami istri lah, anak misalnya, anak berangkat sekolah keluar, berangkat ke Amerika, hari pertama belum ada kabar, hari kedua nggak ada kabar, hari ketiga nggak ada kabar juga. Perasaan Anda bagaimana? Gelisah. Tiba-tiba kemudian ada yang mengatakan, udah ditinggalin anak ya, udah nggak diperhatiin ya sama suami ya, kayak orang gila aja, udah nggak ada temennya. Bagaimana perasaan Anda? Saking cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau merindukan Allah dengan turunnya wahyu. Tapi apa yang terjadi? Wahyu belum turun, tapi yang didapatkan cacian yang tidak diduga dari orang-orang terdekatnya. Apa yang terjadi setelah itu?
Dan apa hikmah terbesar dari kejadian itu? Nanti kita akan lihat settingan dari apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Di situ kita akan dapatkan banyak hikmah yang bisa kita raih insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah beserta amalan-amalan sunnahnya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati fase yang kedua saat wahyu itu belum turun rutin seperti biasanya. Seperti halnya seorang yang sedang merasakan cinta dan kerinduan luar biasa, tentunya ingin selalu mendapatkan kabar, perhatian, dan juga hubungan yang rutin terjadi. Tadi kami contohkan ketika Anda mencintai seorang anak, bahkan itu anak satu-satunya, tapi kemudian sehari tidak ada kabar, 2 hari tidak ada kabar, 3 hari tidak ada berita. Tapi yang paling kemudian memekikkan adalah juga kadang-kadang memekakkan dan memberikan beban lebih berat daripada beban barbel yang diangkat, lebih berat dibandingkan daripada beban besi yang kemudian ditimpakan ke dalam pundak, adalah datangnya orang-orang terdekat yang tidak memberikan solusi. Sudah ada persoalan, tapi dia sibuk kemudian memberatkan masalah yang dimaksudkan. Bahkan hadir celaan-celaan kemudian dari lisannya, sampai mengolok-olok dan mengatakan, sekarang udah ditinggal ya, kayak orang gila aja sendirian, harap-harap sesuatu tapi nggak dapat. Sekarang sudah nggak punya teman ya. Kalau yang bicara orang luar mungkin kita bisa abaikan karena tidak tiap hari bertemu dia. Tapi kalau yang bicara orang terdekat, bahkan hadir di samping rumah, bahkan punya status keluarga, itu yang beban paling berat dibandingkan dengan beban mengikut barbel. Itu beban paling tinggi, paling kuat dibandingkan dengan diberikannya besi ke atas pundak. Orang yang angkat barbel mungkin seketika bisa diangkat sampai ke kaki terasa beratnya, tapi bisa dilempar, selesai. Tapi kalau ada orang terdekat kemudian mencela Anda, orang terdekat memfitnah Anda, orang terdekat mengolok-olok Anda, orang terdekat menyebarkan aib Anda yang sebetulnya bukan aib pula, itu yang kadang-kadang berat untuk diterima. Di situ kadang kita merasa sedih. Ini yang terjadi keluarganya sendiri. Ini menariknya, tiba kemudian saat situasi itu terjadi di hari yang ketiganya, tiba kemudian Allah langsung turunkan 2 surah sekaligus. Termaktub dalam mushaf urutan 93 dan 94 langsung seketika. Jadi dua-duanya disebutkan satu penjamin, yang keduanya menyebutkan solusi. Bahkan beban itu langsung diisyaratkan seperti tadi kami ungkapkan. Wadduha. Bagian pertama surah 93-nya. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika tadi keluarganya mengatakan inna sahibaka qad qala. Sungguh Rabbmu sekarang, Tuhan itu yang engkau pertuhankan itu sudah meninggalkanmu. Dijawab langsung, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan wa wajadaka 'ailan fa ammal yatima fala wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika. 11 ayat langsung. Apakah berhenti? Tidak. Teruskan surah yang keduanya. Langsung disebutkan tentang beban yang terasa terpikul itu. Seketika dijatuhkan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas tafsirnya. Alam nashrah laka wa wada'na alladhi wa rafa'na fa inna ma'al fa idza faraghta wa ila rabbika. Allahu akbar. 2 surah ini kalau kita bahas dengan benar, tanamkan, hunjamkan ke dalam jiwa, maka orang yang bisa memahaminya dengan baik, demi Allah saya katakan, beban seberat apapun akan ringan terasa ia terima dalam hidup. Seakan hidup gak ada beban.
Sepanjang 2 surah ini dipraktekkan dalam kehidupan. Karena saya yakin setiap kita itu yang hidup pasti punya beban persoalan. Jadi jangan dikira wajah-wajah yang hadir saat ini, ada yang senyum, ada yang tertawa, belum tentu nggak punya masalah. Kadang-kadang tersimpan untuk merasa menghilangkan persoalan itu ketawa. Untuk merasa menghilangkan beban itu tersenyum. Bukan berarti masalahnya hilang. Dan yang paling berat adalah hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya, masalah itu hadir di sekitaran orang-orang dekat kita tersendiri. Dan penyebab persoalan itu adalah orang-orang yang tidak kita duga sebelumnya. Abu Jahal itu partner Nabi sebelum masuk Islam. Dalam apa? Dalam persaingan olahraga, sering bergulat juga, dan selalu Nabi menang. Abu Jahal selalu kalah. Kalah. Sampai seketika dikalahkan oleh Nabi, kalah lagi. Sampai penasaran dengan Nabi. Abu Lahab itu, teman-teman sekalian, paman Nabi, bahkan anaknya menikah kemudian dengan putri Nabi SAW. Tidak mudah. Tapi apa yang terjadi? Beban itu yang paling berat yang ada di sekitarannya. Melebihi beban di kantor, melebihi beban di kampus, melebihi beban di pemerintahan, melebihi beban di pekerjaan. Saya mau tanya pada Anda, Bapak yang kerja di kantor, berat mana? Maaf ya, berat mana? Menghadapi pekerjaan yang rumit di kantor atau istri yang selalu cerewet? Maaf Bu ya. Atau ibu deh, berat mana menyiapkan masakan dengan suami yang sering marah-marah? Amin. Tidak mudah. Karena itu kalau yang berat saja sudah ringan bagi diri kita, maka yang kecil nggak ada apa-apanya. Yang kecil tidak ada apa-apanya. Dan teman-teman mohon maaf ya, selama kita hidup, fitrah kehidupan itu bersanding dengan ujian dan masalah. Supaya kita dapat pahala. Bukankah dari masalah itu kemudian ada kesabaran? Bukankah karena masalah Anda rajin tahajud? Besok mau ujian di kampus, malamnya tahajud. Silahkan cek. Besok mau promosi jabatan, baru baca Quran. Besok ada proyek mau lelang, baru puasa. Bukankah dengan semua itu bertambah ada motivasi untuk mendekat kepada Allah? Maka demikian pula hidup berbanding lurus dengan persoalan, dan persoalan diberikan kepada kita bukan untuk memberikan beban, tapi supaya kualitas hidup kita meningkat. Hanya persoalannya bagaimana mengatasi persoalan itu terasa mudah ketika kita hadapi. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Baik, mari kita mulai. Wadduha. Saya bersumpah kata Allah demi waktu duha yang menghadirkan cahaya yang penuh dengan kenikmatan. Wawunya sumpah, qasam. Saya ingin katakan pada Anda, kalau ada orang ragu, kemudian saya bersumpah, bukankah sumpah itu bisa membuat ia lebih yakin? Bukankah sumpah itu ditujukan untuk menepis keraguan? Lihat baik-baik, manusia saja bersumpah, Anda bisa yakin. Sekarang Allah itu nggak bersumpah pun pasti benar. Tapi kemudian dihadirkan sumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, itu bukan sekadar ingin menyampaikan kalimat atau informasi, tapi Allah ingin memberikan komitmen dengan sungguh-sungguh dan menanamkannya ke dalam jiwa. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, saya bersumpah ya, saya komitmen, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Wadduha, demi waktu duha yang cahayanya begitu menyejukkan, menenteramkan. Bukankah kalau waktu duha Anda keluar cahayanya enak? Ya? Nah, sumpah yang pertama ini ada yang memaknai dengan kalimat makna hakiki. Ini bersumpah dengan suasana alam yang sejuk. Tapi ada yang memaknai dengan kalimat majazi, kata kiasan. Muhammad, saya bersumpah, tanamkan pada hatimu yang paling dalam demi keadaanmu yang pernah mengalami ketenangan. Seperti halnya engkau merasakan cahaya duha. Demi kondisimu yang pernah merasakan sukacita, yang pernah enak, pernah nyaman, nggak ada gangguan, persis seperti engkau berjemur dalam suasana duha. Bukankah kalau Anda keluar suasana duha enak? Dalam bahasa bebasnya, saya bersumpah demi ketenangan, kenyamanan, kesejukan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu sampai dengan sekarang, seperti merasakan cahaya duha. Walaili idza saja. Hati-hati. Dan saya pun bersumpah demi malam apabila telah datang gelap gulita. Demi malam apabila nampak gelap sehingga tidak terasa, tidak terlihat apa yang ada di sekitarnya. Ini pun bisa diartikan bahasa kiasan. Walaili idza saja. Maaf, kalau malam gelap itu terus cahaya tidak ada.
lilin tidak ada, lampu sudah tidak ada, Anda ada dalam satu ruangan, kira-kira, mohon izin ya, maaf sekali, kira-kira benda-benda sekitaran kita nampak tidak? Tidak. Kalau sudah tidak nampak, bisa nggak menjangkaunya secara cepat? Meraba kan? Meraba. Ustadz, tapi gigi saya putih, kalau saya senyum ada cahaya. Tidak. Tetap pantulannya tidak akan menghadirkan optik yang sempurna. Maka ketika Anda ingin meraba, sulit. Ada orang, maaf ya, dihadapkan pada sebuah peristiwa, berat peristiwanya, seperti orang berada di tengah malam. Memang suasananya siang, matahari ada, tapi bebannya begitu berat, sampai-sampai matanya terasa gelap, kayak orang limbung, jalan limbung. Pernah punya masalah di kantor, tiba-tiba baru datang, Anda dipecat. Oh, astagfirullah. Kenapa Pak? Jangan tanya alasannya, pulang saja. Padahal suasana siang, terang benderang, mataharinya juga terik, tapi seakan-akan kita mendapatkan sesuatu yang gelap. Pulang goyang. Ibu tiba-tiba baru nyampe di pengajian, dapat WA. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Oh, kenapa ini? Papa, apa yang terjadi? Apa mah? Ada SMS begini. Itu bukan nomor papa, mungkin salah. Tapi kalau itu benar, gelap. Jadi ada beban-beban tertentu dalam kehidupan yang terasa begitu gelap. Maka muncul kalimat walaili idza saja. Ataupun suasana yang engkau punya beban Muhammad, saking beratnya beban itu, seperti engkau berada di pertengahan malam yang tidak ada cahaya, sulit berjalan, sulit meraba, sampai ada beban di pundakmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah kata Allah, dan ini komitmenku kepadamu. Baik engkau dalam suasana suka seperti waktu duha, ataupun dalam suasana punya beban yang sangat berat, tanamkan, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selamanya. Jangan dengarkan perempuan itu yang berkata, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Inna sahibaka qad qala. Dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gak akan pernah Tuhanmu meninggalkanmu, apalagi kemudian menjauhimu. Ini, kata para ulama, ini manhaj yang pertama. Bila seseorang dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup, kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang tidak akan melalaikan. Biasa saja, karena yang paling tingginya Allah. Dan kalau sedang punya musibah pun gak akan berpengaruh. Seberat apapun, sepanjang Anda merasa ada Allah, demi Allah saya katakan, semua itu akan terasa ringan. Contoh, maaf ya, Anda sedang punya masalah sekarang, berat rasanya, gak mudah dirasakan. Tapi dalam hati Anda ada keyakinan kepada Allah. Tiba-tiba muncul kalimat, la yukallifullahu nafsan illa. Allah nggak mungkin titipkan beban persoalan kecuali Anda sanggup menjalaninya. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, di hatinya ada Allah, dalam pikirannya ada Allah, ingatannya terhadap Allah, jadi yang lain itu terasa kecil. Ini berita langsung dari Allah. Kalau beban hidup kamu ingin ringan menghadapi persoalan, maka dekatkan dirimu kepada Allah. Maka dalam suasana suka engkau tidak akan lalai. Kan ada orang yang suasana suka dia lupa dengan Allah, sehingga gak sadar berbuat maksiat. Dulu waktu belum jadi direktur, olahraganya bersepeda. Jadi direktur, sekarang mulai main golf, jalan. Sekarang mulai punya sekretaris. Sekretarisnya perempuan. Banyak melihat sekretaris dibandingkan istri di rumah. Jalan. Pergaulan mulai meluas. Hati-hati. Kalau tidak ada manhaj rabbani, kedekatan dengan Allah dalam jiwa, itu bisa berpeluang untuk bermaksiat. Hati-hati, bisa berpeluang untuk bermaksiat. Dulu belum terlalu kaya, pakainya sepeda, kadang jalan kaki. Sekarang datang mobil. Kalau nggak punya kedekatan dengan Allah, mobil itu kadang-kadang nggak bisa buka pintunya. Kalau belum dibukakan, nggak mau keluar. Kalau belum muter keliling komplek, belum afdol. Dulu ke masjid bisa jalan, jarak ke masjid cuma 10 meter. Habis punya Grand Max, bahkan ke IMAX, bahkan ke NMAX, motor. Jadi keliling komplek dulu 3 kali. Assalamualaikum. Ayo Pak Haji ke masjid. Bem.
Akhi ayo ke masjid, masih di dalam aja. Dia lupa yang di dalam itu lagi ke Cianjur. Gak ada orang. Itu poinnya. Jadi jangan sampai saat kita berada di atas, maaf, lalai kita dengan kehidupan, sehingga menenggelamkan kita dalam apa yang kita dapatkan. Tapi yang lebih bahaya, jangan sampai ketika saat sedang punya persoalan, kita juga kemudian merasa berat dengan itu. Bebannya berat, limbung, bicara tidak terkontrol, makan tidak enak, tidur tidak nyaman, dan suasananya nggak menyenangkan, capek saja. Ada yang tiba-tiba naik ke atas tower, ada yang tiba-tiba naik ke atas tiang listrik, ada yang naik ke apartemen, mau bunuh diri takut, balik lagi gemetaran, dan seterusnya. Dan tidak ada kerjaan. Semua itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pelajaran pertama dari surah Ad-Duha di awal ayatnya, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, maka akan dijamin oleh Allah langsung hidupnya, baik dalam keadaan suka ataupun sedang merasakan duka, tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya, karena yang paling tinggi dan paling menyenangkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini?